Shalom adik-adik, selamat datang kembali di ibadah online sekolah minggu Karismata Kids. Ayo kita siapkan hati kita siapkan diri kita mau bersama-sama mengikuti ibadah di GSCA Karismata Kids. Tuhan Yesus memberkati. Jalan serta Yesus. Tunggu. Kita kan belum sapa adik-adik yang ada di rumah. Kita kan mau sekolah minggu dulu. Karismata Kids. Tapi sebelum sekolah minggu, kita harus berdoa. Nanti Kak Karen yang pimpin kita dalam doa. Jangan lupa posisinya ya, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas hari ini. Kami mau memulai sekolah minggu kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga mau mendengar sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Kau berkati kami, Kau berkati hati kami, supaya kami bisa menerima firman-Mu dan kami dapat menerapkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati sekolah minggu hari ini, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sekarang kita mau pujikan Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus samanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi, setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan
Olin mau membawakan firman Tuhan, namun sebelum itu kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lipat tangan, tutup mata kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, kami mau mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, haleluya, amin. Nah, hari ini Kak Olin akan membawa tentang Yesus datang kembali. Nah, firman Tuhan kali ini tentang Yesus datang kembali ke dalam dunia yang kedua kali. Dulu pernah Tuhan datang, itu kali yang pertama itu Tuhan menjadi penebus bagi dosa kita, bagi dosa siapapun itu, bagi dosa umat manusia, untuk kita memperoleh keselamatan di dalam Kristus. Nah, kedatangan Tuhan pada kali yang kedua ke dalam dunia itu untuk menjemput kita, orang-orang yang percaya dan setia kepada Tuhan Yesus. Nah, Kak Olin akan mengajak kita buka di dalam kitab Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 6. Kitab Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu juga jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Yesus adalah sumber yang kita perlu. Jadi ketika kita hidup di dalam kebenaran sampai pada akhirnya Tuhan datang pada kali yang kedua ke dalam dunia, kita yang hidup dalam kebenaran kita akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan tinggal di rumah Bapa kita di sorga. Ada tempat yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita anak-anak Tuhan yang percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Nah, Kak Olin punya cerita. Seumpama seorang anak, namanya sebut aja namanya Didi. Didi ini karena dia suka nakal, dia tidak dengar-dengaran orang tua, pokoknya dia melakukan hal-hal yang membuat hati orang tuanya tidak senang. Nah, suatu ketika mereka berpergian ke suatu tempat, sebut aja tempat wisata yang bagus. Nah, di situ tahu nggak? Ketika keluarga yang lain mau pergi ke suatu tempat yang bagus, mereka menyuruh dia gini, karena Didi nggak dengar-dengaran. Nah, akhirnya dia disuruh tinggal, jaga rumah, dan gak boleh kemana-mana. Nah, pada waktu itu, Didi merenungkan, dia sedih, aduh, saya sedih, saya tidak diajak sama keluarga. Nah, kejadian yang dialami oleh Didi sama halnya dengan kita. Kalau kita tidak diangkat oleh Tuhan, kalau kita tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita tidak menjadi anak-anak yang taat. Ketika Tuhan datang pada kali yang kedua ke dalam dunia ini, maka kita tidak ikut beserta dengan Yesus. Nah, oleh sebab itu penting sekali kita untuk menjaga hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi anak yang taat, jadi anak yang dengar-dengaran, jadi anak yang takut akan Tuhan. Nah, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan sampai pada akhirnya kedatangan Tuhan kali yang kedua, kita ada bersama-sama dengan Yesus. Siapa yang mau ada bersama-sama dengan Yesus? Kak Olin juga mau, pasti kita juga semua di rumah juga pasti mau untuk ada bersama-sama dengan Yesus pada kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Amin.
Nah, mari kita lipat tangan. Tapi sebelum itu, sebelum Kak Olin mengakhiri firman Tuhan, Kak Olin akan sama-sama ajak kita untuk menghafal ayat hafalan kita di minggu ini. Terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 3. Yohanes 14 ayat 3. Aku datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Yohanes 14 ayat 3. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Aku datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Amin. Haleluya, mari kita lipat tangan. Kita tutup mata. Kita mau minta ampun sama Tuhan kalau kita sudah melakukan kesalahan. Kita minta Tuhan untuk suci, kuduskan hidup kita kembali. Kita minta darah Yesus untuk tutup bungkus kita, jauhkan kita dari hal-hal yang jahat, karena kita tahu kita masih hidup di dalam dunia, kita perlu Tuhan dalam kehidupan kita perlu pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, kami sudah selesai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, mari Roh Kudus, pimpin hidup kami sebagai anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan. Tuhan, kami perlu Engkau, biarlah kami hidup taat, kami setia, kami hidup takut akan Engkau Tuhan. Biar pada waktu kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan, Engkau tidak meninggalkan hidup kami. Namun kami ada bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau ke tempat yang Engkau sediakan suatu saat nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami ketika kami melakukan kesalahan. Ampuni kami ketika kami tidak taat Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami sebagai anak-anak-Mu, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, haleluya, amin. Shalom, Tuhan memberkati. Dan jangan lupa datang kembali ya di ibadah online Sekolah Minggu Karismata Kids. Kami tunggu besok minggu depan. Dan Tuhan Yesus memberkati.